Pokari, sedang bingungan resah mau apa? Yuk dengerin Pokari. Halo semua, sekarang Pokarinya agak sedikit berbeda karena ada aku di sini. Boleh perkenalkan, aku Azhara Nurita dari perwakilan staf PSDM. Halo, perkenalkan nama aku Devi Janiaska dari staf Menkominfo. Iya betul kata Azhar tadi, di podcast kali ini kita agak berbeda ya. Biasanya mengundang beberapa departemen mungkin, tapi sekarang spesial nih ada pematerinya. Bener banget, pemateri kali ini benar-benar keren. Makanya kita undang ke sini untuk membahas hal-hal yang menarik nih pastinya. Boleh yuk kenalan dulu sama pemateri kita. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Azkia Nida. Di sini aku senang banget mau berbagi sama teman-teman semua terkait beberapa hal atau beberapa topik. Nah, udah kenalan sama Teh Azkia Nidanya ini, mungkin kita panggilnya Teh apa nih? Boleh panggil Teki aja. Oke, Teh Kia ya. Nah, sekarang kita tuh akan membahas topik yang menarik, yaitu dengan tema Be Creative and Make Your Personal Branding, di mana kita akan membahas personal branding itu apa sih dengan narasumber kita yang keren. Boleh kita mungkin lanjut aja ke pertanyaannya. Kalau dari Teh Kia sendiri nih, apa sih personal branding? Oke teman-teman, berdasarkan jurnal yang aku baca atau literatur yang udah aku baca, jadi personal branding itu adalah bagaimana persepsi seseorang terhadap diri kita, bagaimana seseorang mempersepsikan terkait siapa kita, apa yang kita lakukan, kesan seperti apa yang ingin ditinggalkan. Kalau dari kata salah satu di bukunya Riana yang judulnya personal branding itu adalah ketika kita menjadi CEO dari brand kita sendiri. Nama kita adalah sebuah brand dan kita adalah CEO yang mencoba untuk memberikan impresi terhadap dari kita sendiri gitu. Nah, kayak gitu ya, personal branding itu menurut Teh Kia kayak gitu. Kalau dari Teh Kia sendiri lagi, tujuan personal branding itu apa sih? Oke, tujuan dari personal branding itu sebetulnya dibalikin lagi kepada tujuan kita untuk menghadirkan diri kita sebagai apa. Jadi tujuan personal branding adalah kita ingin meninggalkan kesan terhadap orang lain secara khusus terkait diri kita, terkait profesionalisme kita, terkait siapa diri kita dan personal seperti apa yang ingin kita tunjukkan kepada orang lain gitu. Jadi kayak pesan kita buat ke orang lain itu biar bagus gitu ya? Iya, kurang lebih seperti itu sih, bagaimana cara kita membranding diri kita untuk memberikan kesan yang baik, memberikan kesan yang dapat oke atau mungkin very good gitu. Berarti tiap orang tuh beda-beda ya, kan namanya juga personal. Jadi setiap orang tuh punya personal brandingnya masing-masing gitu. Ya, jadi tiap orang itu pasti punya keunikannya masing-masing. Itu kenapa disebut sebagai personal branding, karena disesuaikan kepada karakteristik atau dari orangnya masing-masing gitu. Berarti personal branding penting juga ya? Kalau menurut aku sendiri sih untuk personal branding tentu itu penting banget gitu, karena kita perlu menunjukkan seperti apa diri kita kepada orang lain, kesan seperti apa yang ingin kita tinggalkan. Karena kalau di dunia kerja itu sangat memberikan impresi atau kita menunjukkan profesionalisme kita gitu. Apalagi di masa depan mungkin kalau kita memberikan kesan atau personal branding yang baik, itu mungkin juga bisa memberikan kesan yang baik untuk terkait dengan performa kita dalam kerja dan semacam itu. Nah teman-teman, tadi kata Teh Kia berarti personal branding itu penting ya, makanya kita harus membangun gitu personal branding kita. Nah kalau dari Teh Kia sendiri, cara membangun personal brandingnya gimana? Oke, dari aku secara personal untuk membangun personal branding itu tentu kita harus konsisten. Kita harus konsisten dalam memberikan kesan seperti apa yang ingin kita tinggalkan atau kita bentuk untuk orang lain. Misalnya kita yang menunjukkan suatu trait atau misalnya sebuah persona yang ingin kita tunjukkan kepada orang lain, maka kita harus konsisten gitu dalam menunjukkan bahwa diri kita itu seperti apa yang ingin kita tunjukkan. Itu pertama, kita harus konsisten. Yang kedua, kita itu harus fokus dan juga unik. Jadi kita itu harus memberikan sesuatu yang berbeda dengan orang lain, apa yang membuat kita unik, apa yang membuat diri kita menjadi berbeda dengan orang lain, apa yang membuat diri kita menjadi kreatif jika dibandingkan dengan orang lain gitu. Tapi kalau dari Teh Kia sendiri, menurut Teh Kia nih, personal branding Teh Kia tuh kayak gimana? Oke, kalau menurut saya pribadi gitu, personal branding saya seperti apa? Saya itu mencoba untuk menunjukkan
menunjukkan sebagai seseorang yang profesional, seseorang yang produktif, seseorang yang suka dengan hal-hal baru, dan seseorang yang suka dengan tantangan dan juga petualangan. Jadi saya coba menunjukkan hal tersebut mungkin dari Instagram, dari LinkedIn, atau mungkin dari tempat-tempat yang bisa saya menunjukkan persona saya seperti apa melalui media sosial yang saya gunakan secara khusus untuk memberikan personal branding kepada orang lain yang mencoba melihat saya melalui media sosial saya kayak gitu. Wih, keren banget ya tadi ya, personal brandingnya lebih ke apa ya, up to date juga ya ke media sosial Ya, ya. dipakai juga ya. Iya, Berarti dipakai juga. online, media online juga ya. Berarti kuncinya tadi ya di konsistensi gitu ya. Iya, betul banget, kita harus konsisten banget dalam menunjukkan persona kita gitu, karena orang juga akan menangkap persepsi yang kuat gitu kalau kita terus konsisten gitu menunjukkan dalam persona Ya, tersebut. mungkin kalau nggak konsisten jadinya gagal membangun personal branding Iya, ya kalau gitu nggak ya. konsisten akan susah gitu untuk Iya. orang membentuk persepsi terkait siapa kita gitu dan secara kuat itu seperti apa. Oke. Boleh kita lanjut aja. Mungkin kalau Tekia sendiri nih, ngerasa nggak sih ada tantangan gitu biasanya yang dihadapi saat membangun personal branding itu gimana? Terus kalau emang ada tantangan, kira-kira Tekia sendiri gimana cara ngatasinnya? Oke, tantangan dalam membangun personal branding itu pasti ya setiap orang kita lakukan pasti ada tantangannya dong. Nah, kalau untuk personal branding sendiri biasanya terkait dengan cara kita membangun personal branding itu pasti kita tuh inkonsisten gitu. Kadang kita ingin menunjukkan persona diri kita sebagai seseorang yang A, B, C, D, tetapi pada kenyataannya bagaimana cara kita bersikap, bagaimana cara kita menunjukkan diri, itu kadang kurang konsisten dengan cara kita menunjukkan diri kita. Kita mau disebut A, disebut B, tetapi kita tiba-tiba menunjukkan persona D atau E gitu misalnya. Itu akan sangat sulit untuk orang lain dalam membangun persepsi terhadap diri kita. Jadi udah pasti sih inkonsistensi itu menjadi sesuatu yang sangat sulit gitu, karena kan kadang kita juga ada gitu ya part-part atau waktu-waktu dalam hidup kita yang kita ngerasa kayak kita nggak bisa mempertahankan persona tersebut gitu. Mungkin karena kita juga manusia ya, we're human, jadi memang akan ada saat-saat yang sulit gitu untuk mempertahankan hal tersebut gitu. Berarti alhamdulillah tapi sejauh ini Tekia aman-aman aja nggak dengan cara Tekia untuk membangun personal branding? Sejauh ini sih memang ya mungkin tadi aku bilang juga kalau misalnya memang ada susah untuk mempertahankan, tapi sejauh ini sih alhamdulillah aku selalu berusaha gitu untuk menunjukkan hal tersebut gitu. Paling agak kesusahan sedikit di bagian harus menunjukkan atau harus mempublikasikan sesuatu secara konsisten gitu, karena seperti yang kita tahu membuat konten atau mungkin membuat sebuah karya berkarya itu memang butuh effort dan butuh waktu yang banyak, jadi agak susah untuk maintaining dari kita publikasinya, cuman sih so far so good. Oke, so far so good, berarti insya Allah aman-aman terus ya. Kalau dari Tekia sendiri, ada nggak sih contoh tokoh gitu dari Tekia yang menurut Tekia itu tuh dia tuh punya personal branding yang bagus, yang kuat gitu, yang menjadi apa ya, contoh Tekia untuk membangun personal branding dari Tekia sendiri? Oke, sebetulnya ada ya, kita seperti misalnya dunia entertainment ataupun dunia yang berkaitan dengan mereka membentukkan persona tertentu gitu ya. Banyak banget tokoh yang bisa kita contoh cara mereka menghadirkan diri, membrandingkan diri gitu. Misalnya kayak kemarin yang suka nge-MC di acara-acara Korea itu Indra Herlambang misalnya, Indra Herlambang. Itu aku sangat salut gitu. Beliau sangat bisa menunjukkan sebuah persona yang sangat baik. Beliau secara konsisten juga menunjukkan bahwa beliau adalah orang yang profesional, orang yang kalau mau melakukan kegiatan itu dia pasti research banget. Dan itu sangat profesional untuk beliau gitu, dan aku sangat amazed dan sangat salut gitu dengan cara beliau dengan konsisten gitu menunjukkan persona tersebut. Atau mungkin ada juga misalnya merek-merek tertentu, merek-merek yang terkenal cukup mahal atau mungkin merek-merek yang high end gitu, mereka juga sangat memperhatikan personal branding tentunya, dan aku sendiri sangat kagum gitu dengan mereka misalnya menggait dari BA atau mungkin global ambassador yang memang namanya itu naik daun dan memberikan kesan yang sama, misalnya mahal atau mungkin sebagai seseorang yang fashionable gitu dari industri fashion tersebut gitu. Jadi memang banyak sih untuk contoh, tapi ya untuk dari saya pribadi sih kalau contoh gitu ya memang mungkin lebih pada ke artis-artis gitu kali ya, kayak misalnya Raffi Ahmad juga gitu ya, juga menunjukkan ya untuk personal brandingnya bagus banget gitu, bahwa beliau adalah orang yang humble, beliau adalah orang yang pekerja keras, yang very hardworking person, dan orang yang mampu menunjukkan diri dari versi dirinya yang terbaik
tokoh-tokoh tersebut emang benar-benar menginspirasi banget ya buat kita menjadi membangun personal branding itu biar lebih baik lagi lah dan memberikan kesan yang baik untuk orang-orang lain juga gitu. Dan itu tuh kan bagus bagi diri kita sendiri juga ya. Tapi karena dilihat ini media sosial ini kan tadi Tekian sebutin agak berpengaruh juga ke depannya untuk personal branding. Nah, kalau dari Tekian sendiri gimana cara biar konsisten gitu personal brandingnya di media sosial gitu di era digital yang saat ini? Oke, betul sih, era digital saat ini kita harus banget memanfaatkan media sosial, kemudahan informasi dan jangkauan informasi gitu. Yang paling pasti adalah kita harus bisa mengelola media sosial kita menjadi sebuah ruang untuk kita bisa menunjukkan versi terbaik dari diri kita, versi yang ingin kita tunjukkan. Jadikan media sosial kita yang memiliki cakupan luas itu sebagai istilahnya madingnya kita harus menunjukkan kira-kira kita tuh orangnya seperti apa sih, achievement apa yang sudah kita dapatkan, atau kira-kira apa sih yang bisa kita share, yang bisa kita bagi yang bermanfaat bagi orang lain. Kita harus bisa banget memanfaatkan media sosial itu gitu. Dan mungkin untuk media sosialnya sih kalau bisa gitu jangan dibuat personal. Kalau teman-teman misalnya mau menjadikan media sosial sebagai wadah yang bisa digunakan untuk berbagi gitu. Jangan dibuat personal, kemudian jangkau orang sebanyak mungkin. Kemudian silakan buat konten-konten yang memang bermanfaat, yang bisa engage orang lain. Adalah itu lebih kepada bagaimana cara kita engage dengan media sosial kita dan bagaimana cara kita mendeliver diri kita, bagaimana kita delivering dari apa yang mau kita tunjukkan kepada orang lain gitu. Kalau tadi sendiri emang media sosial yang dipakai buat personal branding ada nggak apa? Oke, kalau aku pribadi sih sebetulnya karena mungkin kita juga sebagai generasi Z gitu ya sangat bergantung kepada Instagram. Jadi aku cukup aktif juga di Instagram gitu memberikan pengalaman aku, achievement ataupun mungkin experiences yang terkait dengan berbagai hal, menunjukkan diri sebagai memang individu yang seperti apa gitu. Atau mungkin sekarang di platform yang lebih profesionalnya sih kalau aku pakai LinkedIn dan kalau untuk media sosial atau platform yang lebih informal atau lebih bisa menjangkau orang dengan cara yang lebih menyenangkan itu Instagram sih. Jadi Tekian ini mungkin lebih fokusnya di Instagram, tapi juga tetap pakai juga LinkedIn ya karena itu bakal berpengaruh buat ke depannya ya. Ya betul banget, LinkedIn itu kayak mini CV-nya kita, jadi it's really good gitu kalau bisa dipakai untuk profesional. Nah, terkait dengan ini Tekian, gimana sih personal branding dapat mempengaruhi kesuksesan karir seseorang, terutama dalam pasar kerja yang kompetitif gitu. Sekarang kan kayak banyak LinkedIn, Jobstreet, yang kayak gitu kan udah banyak banget. Nah, gimana sih menurut Tekian gimana gitu? Oke. Bagaimana cara personal branding kemudian mempengaruhi dari karir kita gitu. Di dunia yang memang sekarang itu penuh dengan persaingan gitu, kita harus bisa menunjukkan diri sebagai seseorang yang unik, seseorang yang berkompeten, seseorang yang profesional. Tadi kalau udah disebutin nih sama Tekian, ada Tekian tuh pakai LinkedIn. Nah, dengan adanya kayak media sosial kayak LinkedIn, terus ada juga kan Jobstreet dan yang lain-lain itu berarti personal branding itu mempengaruhi dong pada kesuksesan karir seseorang. Nah, kalau dalam pasar kerja yang kompetitif saat ini tuh gimana ya cara menanggapinya nih? Oke ya, sebenarnya betul banget kalau misalnya personal branding kita tuh sangat berpengaruh gitu kepada karir kita gitu. Karena kan di zaman yang sangat kompetitif ini kita kan harus bisa menghadirkan sebagai seseorang yang kreatif, seseorang yang inovatif, seseorang yang berbeda dari orang lain. Jadi ketika kita mau masuk ke dunia kerja, mempertahankan sebuah karir, itu kita harus bisa menunjukkan bahwa kita adalah orang atau seseorang yang memang mumpuni untuk hal tersebut gitu. Jadi kalau kita sudah menunjukkan personal branding sebagai seseorang yang mampu bekerja keras, kemudian juga bekerja keras, itu pasti akan sangat membantu gitu untuk kita bisa dilirik di dunia kerja karena kita bisa menunjukkan kita mampu menghadirkan atau delivering sebuah konsep tentang diri kita yang memang itu akan menguntungkan kita kalau misalnya kita dipilih sebagai pekerja di dunia kerja tersebut gitu. Jadi kita punya kompeten gitu di bidang tersebut ya kayak gitu ya? Iya, kalau lebih kayak gitu sih. Jadi kayak mungkin aku tuh ada pertanyaan yang penasaran banget nih. Tadi kan Tekian udah nyebutin nih tantangannya gitu dalam membangun personal branding itu. Nah sebelumnya kan mungkin Tekian tuh personal branding seperti A, B atau C. Tapi tengah jalan tiba-tiba
muncul tuh personal branding yang lain. Nah, bagaimana sih Takia untuk mengembalikan personal branding yang Takia pengen ke jalan yang sebelumnya gitu? Oke, sebetulnya kita kan juga as a human gitu, pasti kita ada selalu hal-hal yang kayak istilahnya terselip atau yang memang tidak konsisten atau tidak sesuai dengan apa yang coba kita tampilkan gitu. Tapi kalau misalnya kita sudah terlanjur menunjukkan sebagai personal orang atau personal yang lain, it's okay gitu. Maksudnya kita juga pasti satu dibanding 10 yang sudah kita berikan, itu orang pasti akan lebih fokus pada yang 10 yang sudah kita berikan. Jadi it's okay gitu, kita nggak harus terlalu takut untuk misalnya terhadap sebuah kesalahan atau istilahnya kayak terselip gitu keluar dari apa yang coba kita hadirkan gitu. Dan kalau menurut aku sendiri sih, kalau kita udah terlanjur ya it's okay, nggak apa-apa gitu, karena selama kita masih menunjukkan mayoritasnya sebagai seseorang yang A, B, C, D gitu, orang itu akan lebih membekas terhadap persona tersebut gitu. Jadi ya kita se-human it's okay gitu kalau misalnya memang tidak selalu konsisten, tapi intinya adalah kalau misalnya memang itu tidak sesuai dengan diri kita, mungkin kita tidak menunjukkan personal branding atau diri kita yang sebenar-benarnya gitu. Jadi dalam membangun personal branding itu selalu usahakan bahwa kita menampilkan sebagai seseorang diri kita apa adanya, bagaimana cara kita menjalani sesuatu, dan walaupun kita harus memberikan personal branding yang positif, jangan sampai kita menunjukkan personal branding yang istilahnya fiktif gitu. Kita harus tetap juga true to ourselves gitu sih sebenarnya. Berarti it's okay ya kalau misalkan tengah jalan tiba-tiba tergelincir sedikit gitu, Ya, itu namanya progres gitu ya? Ya betul banget, itu kan progress, it's okay. Jadi itu emang manusiawi juga ya. Betul. Ya betul banget. Karena tidak akan selalu Selalu, jalan iya, mulus gitu ya. proses ya. Proses gak akan ada yang selalu mulus, pasti ada hal-hal yang memang kita coba untuk perbaiki gitu. Aku juga penasaran nih salah satu lagi, itu kan tadi kita bisa memanfaatkan sosial media ya untuk personal branding lewat Instagram, LinkedIn ataupun media sosial yang lainnya. Tapi perlu nggak sih, penting nggak sih menurut pendapat Kia kita harus konsisten baik di sosial medianya seperti apa dan juga kehidupan di in real life-nya gitu. Apakah itu penting menurut Kia, jadi tetap online dan offline-nya itu sama gitu? Ya itu sebetulnya salah satu hal yang poin penting dari personal branding adalah kita harus selain kita menunjukkan persona yang baik, kita juga harus beneran jadi orang yang baik seperti sebagaimana kita coba tunjukkan di media sosial gitu. Artinya itu sangat penting kita menyelaraskan dengan bagaimana cara kita mencoba untuk mempersepsikan diri kita terhadap orang lain, dan juga bagaimana cara kita menghadirkan kita sebagai seseorang gitu di di real life, di keadaan nyata gitu. Artinya walaupun kita memberikan personal branding yang baik, itu artinya kita juga di kehidupan offline atau kehidupan yang sesungguhnya gitu, kita juga harus hadir sebagai seseorang yang coba kita tampilkan, karena itu adalah salah satu bagian dari konsistensi gitu. Itu adalah salah satu bagian yang konsistensi yang paling penting adalah kita mau menghadirkan apa, kita mencoba untuk membrandingkan diri kita sebagai apa, dan kita juga harus berlaku seperti itu gitu sih. Oke, berarti bukan berarti punya dua kepribadian ya, Ya, personal benar. branding. Jadi lebih ke mengkomunikasikan diri kita sebagai apa mungkin gitu ya? Ya betul banget, lebih kepada kita berkomunikasi sebagai diri kita yang sebenarnya itu dengan cara yang lebih baik gitu sih sebenarnya. Dan membranding juga ya. Iya, betul banget, betul banget. Nah, kalau dari jawaban Takia ini bisa dilihat kalau manfaat personal brand ini banyak banget ya. Salah satunya kita jadi bisa menonjolkan gitu apa sih yang ada gitu di dalam diri kita, di dalam bidang yang mana kayak gitu ya. Terus juga personal brand itu menambah lebih banyak peluang gitu buat kita. Jadi misalnya kita ada menonjol di bidang ini kan makin kelihatan gitu peluangnya ada di situ ya. Jadi punya opportunity gitu ya buat kedepannya. Ya benar juga. Terus bisa juga jadi lebih dipercaya gitu sama orang-orang lain ya, karena itu udah menghasilkan kesan yang baik juga bagi orang lain. Udah mungkin. Udah, kalau dari aku udah sih. Tapi ada lagi yang mau disampaikan? Sedikit closing statement bahwa teman-teman, cara kita personal branding itu sangat penting, karena tadi juga sempat aku kutip salah satu kata-kata dari Diana di buku personal branding itu adalah kita adalah CEO dari brand kita sendiri. Artinya kita harus bertanggung jawab atas bagaimana cara kita appear ke orang lain. Jadi jadilah diri kita sendiri dan coba tampilkan diri kita sebagai versi yang terbaik, dan kita juga harus berlaku sebagai seseorang atau versi terbaik dari diri kita sendiri gitu sih sebetulnya. Wih, keren banget. Emang keren banget nih narasumber kita.
ya teman-teman, mungkin personal branding kayak gitu ya. Jadi sesuai dengan tema kita, be creative and make your personal branding. Kurang lebih kiat-kiatnya seperti itu ya yang udah Teh Kia jelasin ini. Semoga kiat-kiat yang udah dijelasin sama Teh Kia ini sangat bermanfaat untuk kedepannya bagi teman-teman semua. Iya betul banget. Terima kasih ya Teh Kia. Terima kasih banyak atas waktunya. Thank you for having me guys. Udah meluangkan waktunya ya. Baik, kita tutup. Saya Liza Ratna. Saya Devia Zaniaska. Saya Askia Dinda. Kita pamit undur diri.